Sebenarnya Antam ini lumayan hype banget. Tapi kita balik lagi ke yang dikatakan oleh Warren Buffett. Elon Musk katanya ya mau menjadi kerjasama dengan Tesla karena mau masuk ke Indonesia dan sebagainya. Halo guys, hari ini kita mau bahas soal saham aneka tambang atau ANTM, Antam. Nah, Antam ini dalam 2 tahun terakhir viral banget karena dia ada jualan nikel dan nikel itu dibutuhkan buat electric vehicle untuk ya mobil listrik seperti Tesla. Dan terakhir Elon Musk katanya ya mau menjadi kerjasama dengan Tesla karena mau masuk ke Indonesia dan sebagainya. Nah, itu dalam 2020 juga ngomongnya kayak gitu. Tapi apakah kali ini, tapi sebenarnya kita itu nggak mau bahas soal keviralannya ya di industri yang baru seperti itu karena kita percaya kalau misalnya memang nikel sangat dibutuhkan nanti ya pasti Antam akan kecipratan. Tapi kita juga pengen lihat isi perutnya Antam itu seperti apa, isi perutnya si produsen nikel Indonesia itu seperti apa. Jadi kita pengen tahu apakah memang Antam sebagus itu ya. Jadi kita mau bedah itu. Nah, seperti teman-teman bisa lihat dari sini ya, dapat di Midas Jarvis. Jadi Midas Jarvis ini teman-teman untuk teman-teman di membership itu akan dapat tool seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan. Ini adalah gambar chartnya, yang warna merah ini chartnya, yang warna kuning ini adalah laba bersihnya. Jadi Antam ya sebenarnya wajar-wajar aja harganya naik karena ya dia punya kinerja usaha ya, laba bersihnya juga meningkat. Dan kalau misalnya kita perhatikan dari sini sebenarnya dari struktur balance sheet-nya, ini Antam lebih banyak equity-nya. Jadi hutangnya juga nggak sebesar itu ya. Dan tapi yang saya mau soroti adalah ROE-nya Antam itu sebenarnya sangat-sangat mediocre. Jadi bukan company yang luar biasa banget karena ketika even di tahun 2012 ya, ketika harga emas itu lagi tinggi sekali, ROE Antam baru 23%. Berbeda sekali dengan perusahaan tambang batu bara yang kalau misalnya batu baranya lagi harum banget ya bisa 40% ke atas, bisa 50%, 60%. Tapi dari sini kita bisa lihat ROE cuma 20%. Even ya di tahun 2021 ketika 2020-2021 ketika Antam itu lagi hype banget ya, kata kinerja bakal meningkat banget dan sebagainya ya. Teman-teman bisa lihat dari sini laba bersihnya ini kan naik drastis ya, dari 2019 itu 194 miliar jadi 1,1 triliun. Even dari kenaikan 10 kali pun dari laba bersihnya, sebenarnya ROE-nya juga cuma 6% gitu. Jadi nggak terlalu wow gitu sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, sebenarnya kita lihat ke perutnya Antam. Antam itu 65% dimiliki oleh negara. Oke, jadi melalui Inalum. Jadi negara punya Inalum ya, Indonesia Asahan Aluminium. Habis itu 30% dimiliki oleh publik. Nah, Inalum ini punya juga beberapa tambang yang lain ya, seperti misalnya PTBA, TINS ya, di Timah. Jadi ini merupakan proksi pemerintah di Antam. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat bisnis prosesnya Antam, Antam tuh punya 3 produk utama, yaitu nikel, emas, dan bauksit. Jadi 3, nikel, emas, dan bauksit. Nah, nikel itu lokasi tambangnya ada di Pemala A, Buli, dan Pulau Gak. Ini di daerah timur ya, daerah-daerah Sulawesi, daerah-daerah Maluku sana, di daerah timur. Pulau Gak ini kalau saya nggak salah di dekat Papua ya, di dekat Papua ada satu pulau namanya Pulau Gak. Nah, itu tempat tambang nikel. Nah, habis itu Antam punya tambang emas di Pongkor dan Cibaliung, dan bauksit-nya itu tambangnya di Tayan. Tayan itu di daerah Jawa Barat. Nah, lalu bisnis prosesnya adalah dari biji-biji nikel, emas, dan bauksit ini dimasukkan ya ke masing-masing, mereka punya smelter dan juga ya pabrik gitu ya. Nah, di nikel ya kemudian di smelting menjadi apa namanya, nikel yang seperti ini ya, nikel shot seperti ini. Nah, kalau misalnya emas nanti di pemurnian kemudian menjadi emas Antam yang mungkin kita kenal di pasar ya, ya seperti kita beli di pasaran ya, itu emasnya di toko emas ya. Kalau misalnya kita beli emas Antam seperti ini. Nah, habis itu bauksit diolah menjadi namanya alumina, kok saya nggak salah namanya. Alumina ini untuk bahan baku industri metalurgi. Metalurgi itu berarti untuk besi dan baja. Ya entah campurannya lah, saya juga kurang ngerti sih apa secara kimiawinya gimana. Tapi intinya untuk bahan baku itu, dan juga untuk kosmetik kok saya nggak salah alumina ini. Nah, lalu seperti perusahaan tambang pada umumnya, saya akan melihat produksi dan juga cadangannya. Jadi saya tahu nih umur tambangnya sisa berapa. Misalnya kayak contohnya nikelnya Antam punya 11 juta, produksinya 11 juta ton per tahun. Nah, cadangannya punya 381 juta. Nah, sisa umurnya berapa? Tinggal kita bagi aja cadangannya dibagi dengan produksinya. Ya kita tahu, oh kok misalnya
produksinya sama-sama 11 juta dan Antam nggak ada eksplorasi lagi untuk nambah cadangannya, nilainya ya lebih kurang 34 tahun lagi ini akan habis gitu cadangan batu bara, cadangan nikelnya bukan batu bara. Kemudian emasnya Antam itu produksinya 1,6 ton per tahun ya. Jadi bukan 1,6 juta tapi 1,6 ton. Habis itu cadangannya ada 1 juta ton emas gitu. Sisa umur masih banyak sekali nih ya, 637 tahun. Bauksit ya produksinya 1,67 juta ton, cadangannya 107 juta ton, dan sisa umurnya kita bagi 64 tahun. Jadi kalau misalnya saya simpulkan, tambangnya Antam ini masih akan beroperasi cukup lama kalau dengan rate produksi yang lebih kurang seperti ini. Ya kalau misalnya Antam naikin produksinya berarti dia harus nyari cadangan cadangan batu bara lagi, cadangan nikel atau cadangan emas, cadangan bauksit yang lain untuk mengkompensasi kenaikan dari produksi agar ya Antamnya bisa memproduksi secara sustainable terus. Lalu kalau bisa kita lihat penjualan Antam, sebenarnya Antam itu penjualannya paling dominan itu oleh logam mulia ya, emas, perak dan sebagainya. Habis itu 28% baru nikel dan juga sisanya 3,8% sedikit sekali itu dari alumina. Dan kalau misal kita lihat ya harga nikel dan emas di tahun ini ya itu memang lagi naik ya, apalagi nikel naiknya sampai 40% lebih. Nah, sekarang kita lihat ke laporan keuangannya Antam. Ini laporan keuangan tahun 2021 ya, full year. Nah, kita bisa lihat penjualannya lebih besar logam mulia dari tahun lalu juga, 2 tahun lalu juga demikian, dari dulu juga demikian gitu ya. Dan tapi menariknya adalah kok misalnya kita melihat labanya justru paling besar itu dari yang namanya nikel ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat dari sini, penjualannya 10,7 tapi laba usaha dari nikel itu lebih kurang 4 triliun. Oke, jadi lebih kurang 4 triliun dan dia aset segmennya cuma 11 triliun. Jadi dari 11 triliun dia bisa ngasilin 4 triliun. Itu bagus sekali sebenarnya dari Antam. Kalau emasnya 25 triliun, labanya 1,6 triliun. Jadi lebih kecil ya marginnya dibandingkan dengan nikel. Nah, makanya Antam itu dalam beberapa tahun terakhir ketika lagi green energy, ESG dan sebagainya itu membuat Antam ini kayak jadi primadona baru gitu di pasar modal. Padahal dulu kayaknya kinerjanya biasa-biasa saja, nggak terlalu gimana. Tapi memang ada peningkatan kinerja sedemikian rupa sehingga seperti yang teman-teman bisa lihat tadi di sini ya, ketika kinerjanya meningkat ya harga sahamnya pada akhirnya juga akan ngikut gitu. Jadi seperti itu. Nah, tapi seperti yang tadi saya katakan di awal, Antam itu sebenarnya juga dibilang luar biasa banget juga enggak. Karena kalau misalnya kita perhatikan di tahun 2012 ketika kinerjanya nih ya labanya sampai 2 triliun sekian sampai 3 triliun ini, ROE-nya baru 23%. Jadi sebenarnya nggak terlalu wonderful banget gitu. Even kayak tambang-tambang yang lain ya perusahaan kayak batu bara itu bisa ROE-nya bisa tinggi sekali ketika batu baranya lagi siklusnya lagi bagus. Kalau misalnya kayak tadi kita lihat ya nikel dan goldnya ini naik, ya harusnya penjualan Antam itu juga akan meningkat. Nah itu sudah kelihatan di kuartal 1 2022 ini ya, penjualannya Antam agak naik sedikit ya, meskipun nggak terlalu luar biasa sih naiknya baru 500 miliar, jadi lebih kurang berapa tuh 5% ya, naiknya baru 5%. Tapi laba bersihnya sudah naik 2 kali ya, laba bersihnya mana nih, laba bersihnya naiknya 2 kali lipat ya, bagus lah ya, jadi kan ada kenaikan perbaikan kinerja usaha dan sebagainya. Terus kalau cash flow-nya nggak sebesar tahun lalu ya. Ini penerimaan pelanggan 8. Oke, berarti logikanya kayak gini. Nah, dia penjualannya 9,7 ya. Arus kas yang diterima dari pelanggan 8. Berarti ada selisih 1,7 itu dalam bentuk piutang berarti. Jadi ada piutang 1,7 yang belum dibayar. Jadi demikian. Makanya nanti piutangnya teman-teman harusnya ada kenaikan juga kalau misalnya tahun sebelumnya itu tidak belum dilunasi ya. Nah, jadi demikian yang kita bisa update soal Antam. Dan kalau misalnya saya simpulkan sebenarnya Antam ini lumayan hype banget. Tapi kita balik lagi ke yang dikatakan oleh Warren Buffett, Anda tuh lebih kurang gini ya perkataan, Anda tuh nggak bisa ngasih return yang bagus dengan membeli instrumen investasi yang populer gitu. Jadi kalau saya pribadi sih I agree with that, tapi saya juga mau lihat apakah dia sebagus itu. Kalau misalnya saya lihat ternyata nggak bagus-bagus banget, biasa saja gitu, di tengah siklusnya sendiri juga tidak mengalami peningkatan yang luar biasa banget yang membuat ROE-nya tinggi sekali, itu juga tidak gitu. Jadi ya saya pikir tidak overhype sih menurut saya pribadi.
Nah, sekarang balik lagi ke teman-teman sendiri, pelajari lagi sendiri saham seperti apakah Antam kamu pengen masuk di Antam atau kamu sudah punya Antam, kamu pelajari lagi sendiri. Jadikan video ini sebagai referensi kamu untuk ya menambah wawasan kamu dalam mempelajari soal saham. So, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.